Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Ramadhani dari Prodi PTI 2A. Baik, di kesempatan kali ini kita akan mengetahui bagaimana cara merakit PC dengan menggunakan T-Essential Virtual Desktop. Maaf dikarenakan di saat saya membuat video file suaranya tidak ada, jadi saya akan menggunakan VoiceOver sebagai gantinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang power supply. Power supply adalah komponen yang menyediakan daya listrik ke semua komponen komputer. Ini mengubah arus listrik dari sumber daya listrik menjadi bentuk yang sesuai untuk digunakan oleh komputer. Berikut adalah cara pemasangannya. Selanjutnya adalah pemasangan baut untuk power supply. Setelah pemasangan power supply telah selesai, selanjutnya adalah ke motherboard yang dimulai dari RAM. Saya akan menjelaskan tentang RAM. RAM atau Random Access Memory adalah jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang digunakan oleh komputer. Bisa kita lihat di sini ada RAM 1 dan RAM 2. RAM 1 dan RAM 2 merujuk pada dua modul RAM yang dapat dipasang pada motherboard untuk meningkatkan kapasitas memori komputer. Berikut adalah cara pemasangan RAM. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah otak komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dan melakukan perhitungan. Ini adalah komponen yang paling penting dalam komputer. Selanjutnya saya akan menunjukkan cara untuk pemasangan RAM. Selanjutnya adalah pemasangan thermal paste atau thermal compound. Thermal paste atau thermal compound adalah bahan yang digunakan antara CPU dan heatsink untuk mengoptimalkan transfer panas. Ini membantu mendinginkan CPU dengan menghilangkan udara yang terperangkap di antara keduanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang heatsink. Heatsink adalah perangkat pendingin yang terpasang pada CPU. Ini berfungsi untuk menyerap panas yang dihasilkan oleh CPU dan mengeluarkannya ke udara sekitar untuk mendinginkan CPU. Berikut adalah cara pemasangannya. Selanjutnya adalah pemasangan motherboard ke casing PC. Berikut adalah caranya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang NIC atau Network Interface Card. NIC adalah kartu yang memungkinkan komputer terhubung ke jaringan. Ini memungkinkan komputer untuk mengirim dan menerima data melalui koneksi jaringan. Berikut adalah cara pemasangan NIC.
Saya akan menjelaskan tentang wireless NIC. Wireless NIC adalah kartu jaringan nirkabel yang memungkinkan komputer terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel. Berikut adalah cara pemasangannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang video adapter. Video adapter adalah kartu yang mengontrol tampilan grafis pada layar komputer. Ini mengubah sinyal dari komputer menjadi gambar yang dapat ditampilkan di monitor. Berikut adalah cara pemasangannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang HDD atau hard disk drive. HDD adalah perangkat penyimpanan utama dalam komputer. Ini digunakan untuk menyimpan data jangka panjang seperti sistem operasi, program, dan file pengguna. Dan berikut adalah cara pemasangannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang optical drive. Optical drive adalah perangkat yang digunakan untuk membaca dan menulis data pada media optik seperti CD, DVD, atau Blu-ray. Berikut adalah cara pemasangannya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang floppy drive. Floppy drive adalah perangkat yang digunakan untuk membaca dan menulis data pada disket. Berikut adalah cara pemasangannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PATA cable. PATA cable atau parallel ATA cable adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti HDD, optical drive, atau floppy drive ke motherboard menggunakan antarmuka PATA. Berikut adalah cara pemasangannya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang SATA cable. SATA cable atau serial ATA cable adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti HDD atau optical drive ke motherboard menggunakan antarmuka SATA. Berikut adalah cara pemasangan SATA cable. Berikutnya adalah pemasangan case panel. Case panel adalah panel yang membentuk bagian luar casing komputer. Ini melindungi komponen internal komputer dan memberikan akses ke konektor eksternal seperti USB atau audio. Berikut adalah cara pemasangannya. Berikutnya adalah pemasangan kabel monitor. Lalu kabel keyboard.
kabel mouse, lalu kabel USB, kabel Ethernet agar PC bisa tersambung ke internet. Selanjutnya pemasangan wireless antena dan diakhiri dengan pemasangan power cord. Dengan begitu, PC telah selesai dirakit dan bisa untuk digunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.